Dan dari manapun engkau Muhammad keluar, hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Sesungguhnya itu benar-benar ketentuan dari Tuhanmu. Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Pak Bel, coba Arab. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa innahu lal haqqu mir rabbik wa mal lahu bi ghafin amma ta'malun. Nah, dari mana saja kamu keluar, hadapkanlah wajahmu. Jadi Allah berbicara melalui Rasul berbicara via nabinya kan. Tertulis pada surat Al-Baqarah ayat 149. Hadapkan wajahmu. Lah kalau wajahmu itu bukan wajah tubuh, tapi wajah ruh. Apa itu bentuknya? Ingatan ditambah perasaan sama dengan kesadaran. Nah, kesadaran itulah wajah ruh. Hadapkan ke Masjidil Haram. Dan ini bukan keputusan Pak Abu, bukan Pak Abu buat-buat. Sesungguhnya itu adalah ketentuan daripada Tuhanmu. Kan disebut situ tadi. Itu. Jadi begitu Allah menuntunkan. Jadi ruh tadi wajahnya diajak oleh Allah ke Masjidil Haram. 150 Pak. Tujuan Allah itu ada di situ. Coba Pak cari terjemahannya dulu. Dan dari manapun engkau dalam kurung Muhammad keluar, maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dan di mana saja kamu berada, maka hadapkanlah wajahmu ke arah itu, agar tidak ada alasan bagi manusia untuk menentangmu, kecuali orang-orang yang zalim di antara mereka. Janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku, agar aku sempurnakan nikmatku kepadamu dan agar kamu mendapat petunjuk. Nah, itu dia. Jadi dari mana saja kamu keluar ya, dimanapun kamu berada, hadapkan wajahmu Masjidil Haram. Tujuan Allah itu adalah supaya jangan sampai manusia itu punya alasan untuk bisa menggoda kita, untuk bisa merayu kita, untuk mengajak kita kemana-mana, Pak. Jadi Allah ini berbicara kepada ruh kita itu. Wahai ruh Charlie, misalnya kan. Wahai ruh Arif, ruh Weli, ruh Ipung, ruh Abu Fikri. Hadapkan wajahmu ke Masjidil Haram. Itu ketentuanku, keputusanku, pernyataanku. Dan aku tidak akan mengabaikan amalanmu ini, kata Allah. Itu Al-Baqarah 149. Tujuannya adalah jangan sampai ada alasan atau hujah bagi manusia mengajak kamu kemana-mana gitu. Nah, ke bank, ya, ke kebun, ke pasar, merancang pekerjaan macam-macam. Nah, yang bisa dibuat seperti itu kata Allah hanya orang yang zolim. Zolim pada siapa? Zolim pada dirinya sendiri. Mau baik dibawa manusia untuk berpikir kemana-mana di dalam sholat. Ada situ kan Pak? Coba tidak? Supaya jangan sampai ada hujah bagi manusia. Terus kecuali Yang zalim. jadi lurus bahasa ini. Kemudian tujuannya lagi lanjutkan Pak. Maka janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku agar aku sempurnakan nikmatku padamu. Itu. Artinya jangan kita takut kepada mereka. Mereka di sini adalah kemauan hawa nafsu tadi, kemauan si jiwa tadi, kemauan si manusia tadi. Takutlah kita kepada Allah, jangan sampai berpisah dengan Allah dan Rasul dalam sholat. Supaya apa? Supaya apa Pak? Aku sempurnakan nikmatku padamu dan agar kamu mendapat petunjuk. Dalam bahasa lainnya, agar aku tajamkan rasa dirimu. Dengan rasa itu kamu mendapat petunjuk. Jadi orang yang tajam perasaannya Pak, itulah orang yang sholatnya bagus. Jadi gampang gitu. Orang yang banyak tahu, banyak mengerti, dia arif dan bijaksana di masyarakat, dia bisa merasakan perasaan orang lain, belum terjadi dia bisa merasakan. Itu ciri-ciri orang yang sholatnya khusyuk Pak. Jadi bukan tidak ada alasan. Dari manapun kamu keluar, dimanapun kamu berada, hadapan Masjidil Haram.
supaya tidak ada alasan bagi manusia untuk ngucak-ngucak, untuk bawa-bawa kamu, ngijaukan gado-gado, ngijaukan dagang, bank macam-macam dalam sholat itu. Itu tujuan ini adalah untuk disempurnakan nikmat, ditajamkan rasa. Mudah-mudahan dengan rasa itu dan ketajaman rasa itu kamu mendapat petunjuk. Itu. Nah, inilah perbuatan orang yang bertakwa, yang benar-benar takwa, Pak. Jadi, ini luar biasa, Pak. Betapa banyak orang-orang yang baik, tetapi dia tidak melakukan kebaikan itu dengan ketakwaan yang sebenar-benar takwa. Disayangkan. Gitu. Itu Pak ya. Bisa ditangkap atas itu. Nanti bisa dipertanyakan ya. Oke. Lalu kita masuk kepada ketetapan Islam yang ketiga. Pak Arif. Ketetapan tauhid, yaitu pada tempat yang tidak mensyarikati Allah. Ya kan? Kita sering mengatakan orang syirik itu orang yang menyembah berhala. Ya kan? Berhala itu patung. Contohnya adalah orang-orang di zaman Mekah dulu, nyembah patung di zaman Nabi Muhammad. Nah, pertanyaan saya sekarang, Pak, mana banyak orang dulu dengan orang sekarang menyembah patung? Sekarang Banyak yang sekarang. Apa alasan Pak Charlie? di India lebih banyak, di India, di sini, di Jepang. Oh, berarti patung beneran yang Pak Charlie maksudnya? Jadi Pak, setelah kita minta petunjuk daripada Allah dan Rasul, mereka yang di Mekah dulu, katakanlah di zaman Namrud, di zaman Nabi Ibrahim dulu sampai zaman Nabi Muhammad, mereka itu tidak menyembah patung, Pak. Tapi hanya menjadikan patung itu sebagai wasilah, perantara, atau untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, dalam hal ini buka surah Az-Zumar ayat 3, Pak. Coba, Juman. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ketahuilah hanya untuk Allah agama yang bersih dari syirik. Orang-orang yang mengambil pelindung selain Dia berkata, kami tidak menyembah mereka kecuali berharap agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Sungguhnya Allah akan memberi putusan di antara mereka tentang apa yang mereka perselisihkan. Sungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada pendusta lagi sangat ingkar. Nah, jadi Pak, itu adalah alasan mereka, Pak. Jadi zaman dulu, Pak, zaman Nabi Adam itu sudah terbiasa, Pak. Yang menghubungkan kaum ini kepada Allah itu adalah pemukanya, nabi-nabi. Nah, nabi ini yang akan menghubungkan kepada Allah melalui Rasul, Pak. Sudah biasa itu, Pak. Nah, oleh karena pemuka ini, nabi ini tidak ada lagi, Pak, maka mereka buatlah patungnya. Misalnya patung apa? Lata, Manat, Hubal, Uzza. Itu orang-orang hebat loh ya, Pak. Orang-orang yang dekat dengan Allah, orang-orang tempat masyarakat ngadu. Karena orang yang tidak ada lagi, dibuatlah patungnya. Jadi dia ngomong dengan patung itu. Wailata, Manat, Hubal, Uzza, kami nak minta rezeki yang banyak, minta anak yang soleh, berdagangan yang maju. Dia berharap si patung ini menyampaikan kepada Allah. Untuk sesaat okelah, dibenarkanlah, karena dia berkeinginan untuk kebenaran. Tapi lah datang utusan Allah, seperti Nabi Ibrahim misalnya. Kata Nabi Ibrahim, dan tidak cak itu. Sesungguhnya patung-patung yang kamu buat itu, bahkan itu bapak saya yang buatnya.
tidak akan bisa menyampaikan itu kepada Allah. Kecuali orang yang kamu patung itu, kan tidak ada lagi kan. Sebagai ganti orang itu, sayalah orangnya, sayalah utusan Allah untuk kamu. Nah gitu nah. Mintalah kepada Allah melalui saya. Ah, itu cerita itu Pak. Ya mereka tidak mau nerima. Ibrahim ini anak Azar. Azar itu tukang buat patung yang jalan di pasar itu. Dan nerima dia. Artinya Ibrahim ini orang kecilan gitu. Masih juga dia nyembah patung macam-macam itu kan, ya, menjadikan patung sebagai wasilah. Akhirnya ketika Raja Namrud itu berburu oleh Ibrahim, dipancingnya akal pikir mereka itu, dipecahkan dengan patung. Pernah Bapak dengar cerita itu? Ditinggalkannya sebuah yang paling besar, ada takkannya kampak situ. Kenapa Ibrahim sampai senekat itu, sampai mau melakukan itu? Untuk memancing pemikiran mereka bahwa patung itu tidak akan bisa menyampaikan apapun kepada Allah. Kepada saya loh, saya utusan Allah, bukan kepada patung itu. Waktunya dihancurkan ya Pak. Dipasanglah kapal di situ. Nah setelah raja pulang, mereka pulang ditengoknya patung-patungnya berantakan. Pasti Ibrahim punya kerja nih. Ditanya kepada Ibrahim, kau yang melakukan ini? Bapak tahu apa jawaban Ibrahim? Bukan dia yang besar tuh. Tengok kapak ada di tangannya. Apa kata Raja Namrud? Apakah kau ini gila Ibrahim? Bagaimana mungkin dia bisa melakukan ini? Nah kan tahu. Jadi Ibrahim Pak untuk memancing akal orang sampai ke situ pun begitu pengorbanan. Kan tahu. Lalu kenapa kalian meminta melalui dia? Nah, kebanyakan orang sekarang mengartikan mereka itu meminta kepada patung. Bukan. Patung itu hanya untuk mendekatkan kami kepada Allah. Kan jelas dalam surah Az-Zumar ayat 3. Ini kesalahpahaman, Pak. Nah, oleh karena Nabi Ibrahim mengajak kaumnya kepada dirinya, kemudian dia membawa kepada Allah, itu tidak diterima, akhirnya dibakar kan, Pak? Ibrahim itu. Itulah yang dikerjakan oleh nabi-nabi selama ini. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Nabi Muhammad juga kayak itu. Lata, Manat, Hubal, Uzza itu bukan orang sembarangan. Orang-orang hebat pada masa itu. Tapi kalau tidak ada lagi orangnya. Coba bapak-bapak ini misal Pak ya, saya akan memberikan pelajaran agama. Pas saya tidak ada lagi, bapak buat patung saya didudukkan sini kan. Apa mungkin bapak belajar lagi dengan patung saya? Tidak mungkin kan? Tidak mungkin. Pak Abu, nah bapak mungkin itu kan. Mudah-mudahan doa Pak Bu dikabulkan ya, doakan kami supaya hasrat tercapai, cita-cita sampai. Ngomong orang yang mengerti dan tidak lagi kayak itu Pak Charlie. Itu bukan Pak Bu, itu patungnya. Tapi Pak Charlie dan Nabi kadang yang ngomong itu orang biasa. Selalu saja nabi-nabinya orang biasa Pak, untuk menguji kejujuran manusia itu. Jadi balik kita kepada itu tadi ya ke tempat tauhid itu apa tadi? Pada tempat yang tidak mensyarikati Allah. Nah, jadi diharapkan kita ini bertauhid itu di tempat yang tidak mensyarikati Allah, Pak. Nggak manis ini Bang, kopinya. Jadi supaya itu tambah air. Supaya itu kita bisa tahu mana itu tempat yang tidak mensyarikati Allah. Situ ya Bang. Jangan kita gunakan manusia Pak. Kalau manusia itu pasti dia akan mensyarikati Allah tuh Pak. Karena dia kan tak kenal dengan Allah. Dia kan tercipta dari angin, air, tanah, api. Nah, kalau roh kan dari Allah. Nah, itu, Pak. Jadi salah satu caranya adalah gunakan setiap pekerjaan itu dengan ruh. Dengan keikhlasan. Jangan dengan manusia. Sebenarnya tidak ada salahnya Pak. Bapak ngasih orang bantuan itu tidak ada masalah itu. Banyak orang terbantu Pak. Tapi Allah tidak suka yang model itu. Bapak sembahyang itu bagus Pak. Tidak ada masalah. Tapi Allah tidak suka yang model itu gitu nah. Yang Allah suka itu yang di dalam hati itu melakukannya. Kalau dalam hati itu melakukannya pasti dia berhubungan dengan Allah Rasul Pak. Akan ditunjuki oleh Allah. Kalau kamu bantu orang jangan banyak niat, sedang-sedang aja. Karena nanti tak minta itu banyak. Cara bantu orang seperti ini.
Nah, kalau manusia ya apa spontan Pak belum makan Pak langsung keluar. Salah, tidak salah juga. Tapi Allah tidak minta yang begitu. Di sini diceritakan. Nah, tempat yang tidak mensyarikati Allah itu adalah ruh. Dimulai dari ruh. Dia berjalan kepada Rasul. Kalau tadi Tuhan mengajak kita ke Mekah, ya kan? Sudah itu ke makam Ibrahim, sudah itu ke Ka'bah, sudah itu masuk dalam Ka'bah, sudah itu menetap Allah, tidak mungkin. Rasul tidak mungkin, Nabi tidak mungkin, guru mungkin, tapi sekedar dibayangkan. Itu pun hanya untuk melaporkan niat. Usolli fardo subuhi rakatain mustaqbil kiblatan ada lillahi ta'ala, sebatas itu. Tapi momen berikutnya lillahi ta'ala, bagi Allah. Siapa yang bagi Allah? Itulah Rasul. Jadi rasa kita adalah ruh bergerak menuju Rasul. Rasul itu dengan Allah. Nah, setiap kita melakukan apapun Pak, begitulah caranya. Itulah yang disebut dengan tempat yang tidak mensyarikati Allah. Rasa kita bersatu dengan Rasul dengan Allah. Itulah tempat yang tidak mensyarikati Allah. Begitulah cara kerja segala-galanya. Dan sholat pun begitu, ceramah pun begitu, berbuat pun begitu. Itulah yang harus diingat. Nah, inilah zikir Pak, yang tidak mudah mengingatnya Pak. Kita ada banyak pikiran. Dan inilah yang perlu dilatih sehari-hari. Mulai dari bangun pagi, mandi itu, termasuklah berbicara dengan air. Itu harus diingat. Air itu kan sanak kita tuh. Wahai sanakku, aku nak memakai kamu untuk cuci-cuci. Ya silakan. Memang aku diciptakan untuk itu. Aku nak mandi. Yo silakan. Wahai sanakku, aku nak memakai anduk, memakai dirimu. Yo silakan. Wahai baju aku memakai kamu. Wahai ayam, wahai telur, wahai daging, aku nak memakan kamu. Ya silakan. Nah, itu pamitan. Nah, ini harus diingat semua Pak. Mengingat itu disebut dengan zikir. Berarti sangat banyak Pak. Tapi afdol zikri la falam la ilaha illallah. Setinggi-tinggi mengingat adalah yang kita ceritakan tadi. Satukan rasa dengan Muhammad, Muhammad dengan Allah. Ingat, ini tidak cerita Nabi. Berat Pak? Berat. Tapi kita terus mencoba. Nah, makanya Pak, saya lihat itu di ayat 45 Pak. Coba Bapak buka Al-Baqarah. Pak, makan dulu. Ya. Wasta'inu bis-sabri was-shalah Gue kuah Pak. wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Makasih Pak. Mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya sholat itu benar-benar berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Terus Pak, siapa orang yang khusyuk Pak? Allazina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan hanya kepadanya mereka kembali. Coba Pak Alif. Pak Alif merenungkan dan menjelaskan. Dapat Belum Pak. Al-Baqarah 45 dan 46. Pak Cali mengulangi. Mengulang Bang. Paling mudah pertama ya. Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan sholat itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. 46, yaitu mereka yang yakin bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Selama ini Pak Charlie mengartikan khusyuk apa? Fokus lah.
Fokus nih. Kalau Pak Arif, Betul, fokus. Pak Weldi, Ya sama. kalau Bapak tengok di buku macam-macam Pak. Khusyuk adalah. Jadi sholat itu sangat berat Pak. Yang ngomong berat itu bukan kita, Allah dan Rasul. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Innaha lakabirah. Ilal khashi'in. Meminta tolonglah kamu kepada Allah dengan sabar dan sholat. Jadi kalau kita minta tolong kepada Allah, Pak, langsung tidak baca Pak, tapi harus melalui sabar. Bapak tahu sabar? Sabar. Sabar itu kan nama Allah tuh, ya. Tapi tidak nyata nama Allah, melainkan nyata pada Rasul. Rasul inilah yang sabar itu. Si sabar itu Rasul Pak. Dialah wasilah, dialah perantara antara kita dengan Allah. Jadi kalau minta tolong kepada Allah silakan, tapi dengan sabar, jangan tidak. Nah di kita lain, sabar itu di kita artikan kita Pak. Iya. Sabar Pak, sabar Pak, sabar Pak. Waktu orang ngomong sabar Pak, itu dia tidak tahu juga siapa itu si sabar. Nah kalau orang yang tahu, sabar Pak, sabar Pak, sabar. Maksudnya selalulah Pak bersama si sabar, selalu pada si sabar, selalu bersama si sabar. Selalu bersama Rasul Pak, bersama Rasul Pak. Karena Rasul dengan Allah. Inna Allah ma'as-sabirin Pak. Sesungguhnya Allah tuh bersama orang sabar Pak. Yaitu Muhammad dan kita-kita. Kalau kita dekat Muhammad Pak, itu nasihat yang paling bagus. Waktu Pak Cali lagi marah-marah, keluar samurai, sabar Pak. Marah ke bini, sabar Pak. Makna sabar Pak di sini Pak, bersama Rasul Pak, bersama Rasul Pak, bersama Rasul. Karena Rasul dengan Allah. Bapak akan ditunjuk, Bapak akan dilindungi, Bapak akan diselamatkan Pak. Sabar Pak, sabar Pak. Itu. Tapi karena yang ngomong tidak tahu sabar itu apa, yang diomongin juga tidak tahu sabar itu, dikiranya apa? Maka pelajaran agama Islam itu sangat terperinci. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Meminta tolonglah kamu kepada Allah, tapi dengan si sabar. Karena si sabar itu adalah Rasul. Dialah wasilah perantara kita dengan Allah. Tidak baca kita langsung. Tidak bisa. Dan sholat, nah dengan sholat, di dalam sholat meminta tolong kepada Allah dengan sabar dan sholat. Apa itu sholat? Nah itu tadi mempertemukan rasa kita dengan Rasul, Rasul dengan Allah. Itulah Pak yang disebut sholat. Itu tidak pakai suara, tidak pakai kata, tidak pakai gerak. Itu sholat tertinggi. Itulah apa tadi Pak? Masalah zikir. Mengingat. Ada kan Pak Lam. Apa tadi? Oh, Pak. Aduh. Kita lagi cari lupa ya Pak ya. Iya. Nah, sesungguhnya zikir yang paling tinggi Abdul Zikri Abdul Zikri Pak Lam. Pak Lam. Anak. Anakullah. Ingatan yang tertinggi itu ketahuilah tidak ada zat, tidak ada sifat, tidak ada nama, tidak ada Tuhan kecuali Allah yang nyata ia pada Rasul. Inilah ingatan yang paling tinggi Pak. Itu yang disebut dengan sholat, menyatukan rasa kita dengan Rasul dengan Allah. Itu caranya Pak bagaimana? Ya khusyuk. Khusyuk bagaimana? Kata Pak Cali fokus, kata Pak Arif fokus, kata Pak Weldi fokus. Tapi kata Quran bukan fokus Pak. Allazina yazonuna, ada orang-orang yang punya persangkaan. Nah, kita bersangka Pak. Sewaktu kita action, ini rasa saya nih. Nah bertemu dengan rasa Rasul nih. Sudah terasa nih, udah agak tenang, agak sejuk nih, agak dingin. Oh, udah sampai nih, udah sampai. Aku sudah sampai bersama Rasul, aku sudah sampai bersama Allah. Itu zon namanya Pak. Ya tunung. Zon itu artinya persangkaan, persepsi. Jadi jangan main-main dengan kata-kata persepsi, jangan main-main dengan kata persangkaan. Justru itulah ukuran kita dengan Allah dan Rasul Pak. Kan dipermudah kita Pak. Cuman bersangka baik. Makanya dalam setiap urusan kita hendaklah bersangka baik. Ya betul. Iya, Pak. Bersangka baik. Orang lagi-lagi orang beruntung tidak bayar bersangka baik.
Seperti cerita kita dalam WA tuh Pak Ibu. Siapa tahu memang dia tidak ada duitnya kan, dia tak minta duit malu, ada utang kan itu tak bayar-bayarin lagi itu. Ya, semuanya persangka Pak Ibu. Nah, jadi kita menyatukan rasa kita dengan rasanya Muhammad itu dengan persangka juga Pak. Karena ukuran ketuhanan antara kita dengan Rasul, kita dengan Allah itu persangkaan. Makanya kata Allah melalui Rasul, ya nabinya, Ana inda zoni abdibi. Aku bersama persangkaan hambaku. In zona khairum fakairu. Kalau dia bersangka baik, aku kasih baik. In zona syarun fasyaru. Kalau dia bersangka buruk, aku kasih buruk. Jadi tinggal bersangka aja lah Pak. Makanya bersangka baiklah kita dalam segala hal. Termasuk menyatukan rasa kita dengan rasa Muhammad Allah. Dengan perasaan, dengan sangka. Makanya alazina yazununa mulaku robbahum ada situ. Iya. Nah, orang yang mempunyai persangkaan pada saat itu, Ayat 46. coba lihat Pak Cari. Ayat 46. Coba Pak Cari baca lagi. Allazi yazunnuna ya Terus annahum mulaku rabbihim wa annahum ilahi raji'un. nah, apa kurang lagi Tuhan Pak? Apa lagi kurangnya Nabi menyampaikan ini? Orang yang bersangka bahwa dia bertemu dengan Tuhan, waktu itu dia lah sampai. Nah, apa lagi? Cak mana lagi ngomongnya? Itu maksudnya Pak. Allazina yazununa annahum mulaku rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang yang bersangka bahwa dia bertemu dengan Tuhannya di momen itu, sudahlah sampailah itu. Itulah khusyuk tadi. Itulah kusuk tadi. Nak motor lewat, nak kawan bercerita, nak musik terdengar, no problem itu Pak. Itulah khusyuk tadi. Acak kita cerita ini kan kucing ribut, kan no problem. Ngusir itu Pak. Ya, Pak, musik-musik, kan no problem. Cerita kan jalan terus. Kita lagi ceramah, kata motor lewat. Itulah yang khusyuk Pak. Jadi kata orang khusyuk itu Pak Abu, ingatan kita hilang, keseran kita hilang, fokus kepada Allah. Itu tidak jelas kalimat itu Pak. Tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kalau ini jelas, orang yang bersangka bahwa dia sudah bertemu dengan Rasulullah Allah di dalam sholatnya, maka waktu itu dia sudah bertemu dengan Tuhan dan sudah sampailah dia, sudah kembalilah dia. Itulah yang disebut dengan mati sebelum mati, kembali sebelum kembali. Kan tidak perlu dikatakan tidak perlu sulit, nanti sulit ya Pak ya. Tapi begitulah. Nah itulah kira-kira ceritanya tentang ketetapan tauhid tadi Pak. Nah jadi ketetapan tauhid itu di tempat yang tidak mensyariati Allah. Kalau sudah cari itu cara kerja gitu Pak, tidak akan mungkin masuk lagi dunia Pak. Iya. Tidak ada lagi cerita kebun. Tidak bisa kan untuk menyatukan rasa ini concern Pak. Kalau masih terpikir kebun tidak bisa nyatu-nyatu ya Pak. Gitu. Maaf ya, Allah itu selalu mengajarkan kita tuh dengan hal yang enak-enak. Contoh nih Pak Charlie, kita lari dulu nih dengan orang rumah karena kita nih tugas luar Pak. Apa kalau singkatannya apa Pak? Del. Del. DL ya. Keluar. Kita lah tahu kan, dengan orang rumah sehat deh, sehat. Abang balik jam sekian. Lah tahu orang rumah kita balik lah tuh lah kayak begitulah. Mandi kawan nih kan. Nah, kita juga mandi, bertenang. Kalau perlu kita, kalau rumah kita tidak nyaman kita keluar dulu, apa ke hotel ke mana. Mengerjakan pekerjaan itu Pak. Kalau masih ada cabang-cabang kepada yang lain, biasanya Pak kurang nikmat. Yakin apa? Makanya kita paling marah kita lagi bekerja itu orang rumah kita main HP. Coba lah kalau kepala kita buang ya HP itu. Atau kita baru nak kerja itu dicerita ada tetangga tadi marah gitu Pak. Kita tidak pengen memasukkan hal-hal apapun. Kita pengen fokus cerita ini. Napasku masuk, napasmu keluar. Napasmu masuk, napasku keluar. Maka berjalan seiring. Maka bertemu kenikmatan. Ingat, jangan diikutkannya semangat. Jangan cepat-cepat mencari nikmat. Nanti apa mendung belum sampai hujannya turun. Kasihan motor-motor ibai marah orang rumah, tendangnya gitu.
Paham Pak? Dalam itu dalam. Ya Ibu. Iya Pak. Ah, Sudah. Ya sudah. Abang kan udah madu. begitu cara Allah mengajar Pak. Dia mengajar kita dengan kenikmatan, aduh, ya, dengan kesenangan, aduh. Sebenarnya Allah itu Pak pelawak yang paling lucu. Apapun yang dia buat untuk kita itu supaya kita tersenyum dan tertawa. Berarti nggak Pak? Tidak Pak, ngaku. Aku sulitnya hidup. Pagi-pagi naik gerobak, cari-cari bekas, barang bekas. Iya, kalau tidak cari itu, nanti kan terjadi tiba-tiba, Pak, ini barangkah Jumat, ini nasi berapa orang keluarga Bapak? Ada 5, ini nasi 5 Pak, ini amplop. Apa yang terjadi dengan orang itu tadi? Dia tersenyum, dia sedih, dia menangis. Di rumah kok dia tertawa. Itu aja. Jadi penderitaan dia narik gerobak mencari bahan-bahan bekas tadi, Allah berkehendak itu bisa tersenyum dan tertawa. Kapan? Kelak, sabar. Nah, gitu Pak. Kelak nangis lagi. Biasalah, dan tertawa kita nangis lagi, kelak tertawa lagi. Itulah hidup yang dibuat oleh Tuhan. Gitu. Jadi tahu Pak ya, di tempat yang tidak mensyarikati Allah adalah di momen di mana rasa kita disatukan dengan rasa Rasulullah dengan Allah. Itulah sholat yang paling tinggi, itulah afdhal zikri. Di situ tidak ada suara, kata, tidak ada gerak. Nah, tapi jangan dulu setelah dapat kaji ini mulai besok tidak lagi sembahyang, jangan. Nah, gitu. Yang penting menyatu. Nah, kita harus belajar terus. Pak. Oke, nah masuk kepada berikutnya Pak. Ketetapan hakikat. Pada ingatan. Nah, coba Pak, coba. Ketetapan hakikat. Ketetapan hakikat pada ingatan. Nah, Bapak tengok hakikat itu apa itu? Di atas itu apa Pak? Makrifat. Oh, di atas ada disebutkan Pak ya, hakikat ya. Nah, jadi hakikat itu bahasa katanya hak, benar. Jadi kita ini Pak nak menuju, kalau kita langsung kepada Tuhan nanti kita terlalu jauh berpikir. Pak Weldi ya, Pak ya. Saya belum tahu rumah Bapak. Nah, saya sebenarnya ingin mencari Pak Weldi. Kalau orang biasa mengartikan itu terlalu umum Pak. Nah yang saya tuh Pak itu roh saya Pak. Ingin ketemu rohnya Pak Weldi. Tapi bisakah saya, roh saya ini tanpa tubuh saya, mencari roh Pak Weldi tanpa tubuh Pak Weldi? Bisa nggak? Atau saya cari roh Pak Weldi tapi tubuhnya tidak ada lagi, bisa nggak? Nggak bisa. Mungkin Pak cari roh apa tubuhnya ada lagi, rohnya bisa tidak kita cari rohnya? Nggak bisa. Jadi hakikat itu adalah tujuan yang sebenarnya. Tujuan kita kepada rohnya Pak Charlie. Nah, ini saya ngomong sekarang nih Pak, ini saya berbicara kepada roh bapak-bapak. Tapi kenapa saya nggak ada tubuh bapak-bapak? Karena saya tahu roh bapak itu ada tubuh itu. Nah, tubuh itulah syariat, roh itulah hakikat. Tubuh itulah bayangan, roh itulah tujuan saya Pak. Dan itu hanya ada pada ingatan saya Pak. Saya ingat itu dalam pelajaran. Bahwa yang disebut dengan hakikat itu tujuan. Yang disebut tujuan itu adalah Allah. Tidak nyata Allah, Rasul. Tidak nyata Rasul, Nabi. Tidak nyata Nabi, al-ulama Rasul Abi atau mujahid. Makanya orang-orang dulu dia tidak minta kepada Allah, tidak mungkin. Rasul, tidak minta kepada Rasul, tidak mungkin. Nabi dan Nabi, kok tidak ada lagi. Lah meninggal dunia nabinya, dibuatlah patung-patung. Kelirulah kita mengatakan mereka itu menyembah patung, keliru. Secara hakikat dia tidak menyembah patung, tapi aku jadikan patung ini untuk mendekat aku kepada Allah. Kan jelas kalimat itu tadi. Dan itu tidak bisa kita ucapkan, tidak bisa kita lakukan kalau tidak ingat Pak. Ciri-ciri orang tidak ingat hakikat Pak, dia selalu menghitung sesuatu itu dengan zahir. Nengok yang nampak baik.
Itu orang tidak punya ingatan itu Pak, tidak punya hakikat. Tapi kalau orang berhakikat dia tidak zahir lagi, dia sudah melihat kepada batin. Gitu. Misalnya tengok, oh ini Pak Abu yang bakal ceramah kelak, tengok penampilannya biasa-biasa saja kan, bajunya tidak perlu eloknya, sepatunya sendal jepit. Kalau orang yang ahli dia tidak jadi soal itu, karena aku bukan melihat butuh celana baju itu, aku yang betul cuma dia menyampaikan kaji. Tak tahu dia menyampaikan kaji kalau ngidul kok. Baru oh ya berarti belum sampai target Pak Ipong ini Ustaznya. Karena yang kita kendaki dia menceritakan hakikat. Nah, itu. Dia menceritakan hakikat itu dengan hakikat pun. Makanya kalau Pak Salim ngomong tadi Pak Abu waktu diadili oleh orang Kebun Dari, Pak Abu ngomongkan bahwa wahyu itu dari Allah kepada Muhammad oleh Jibril. Kalau ke kami kata apa tidak? Nah, kelas, no. Itu Pak ya. Kemudian kita masuk kepada yang ma'rifat. Nah, coba Pak cari apa itu? Ketetapan ma'rifat meliputi terdahulu dan terkemudian dan yang terkemudian. Nah, ma'rifat itu Pak mengenal. Ma'rifat artinya mengenal Pak. Arif itu Bapak tahu apa artinya Pak? Pak Arif. Nah ini nama beliau ini Pak Arif nih. Bapak tahu apa itu arti Arif? Katanya bijaksana. Nah, Arif itu artinya mengenal. Ta'aruf pengenalan. Pernah dengar ta'aruf? Nah, Arif itu mengenal, ta'aruf pengenalan atau perkenalan. Dan itu ma'rifat itu mencari yang dikenal, tapi nggak berpisah. Arif itu kenal, ta'aruf. Kau bijaksana? Hah? Kau bijaksana? Belum. Masih jauh nih itu. Baru mengenal. Baru mengenal. Jadi arif itu kenal, ta'aruf saling kenal, ma'rifat itu mencari yang sudah dikenal tapi lalu. Nah itulah kenapa Pak Abu Fikri mengatakan belajar itu adalah, nah, boleh Bapak catat, belajar itu adalah mengingat kembali sesuatu yang pernah diingat namun kita lupa. Nah, itu ma'rifat namanya Pak. Ya Bapak Ibu. Jika sudah ditulis nanti diulangi lagi kalimatnya biar tidak ada beli. Jatuh, sudah itu ditaruhnya ada baca lagi. Coba Pak Arif apa tulisan? Belajar itu mengingat kembali apa yang sudah dipelajari tapi sudah lupa. Bukan yang dipelajari Pak. Belajar adalah mengingat kembali sesuatu yang pernah kita ingat namun lupa. Nah, kita cek catatan Pak Charlie. Ini walaupun hitungan beberapa meter bisa jadi miscommunication. Apalagi 100 kilo dan berhari-hari bertahun-tahun. Coba baca tadi ya, salah Bang. Coba baca dulu. Belajar itu adalah mengingat kembali sesuatu yang pernah kita ingat tetapi kita lupa. Nah, gambarannya cuma Pak Cali. Nah, gitu asah. Oh ya, sesuatu yang pernah kita ingat. Pak Cali pernah ingat betul lupa. Belajar itu mengingat kembali sesuatu yang pernah kita ingat. Mengenang doang. Iya, nak mengendang ya, Pak? Lanjutlah. Belajar itu adalah mengingat kembali sesuatu yang pernah kita ingat, tapi kita lupa. Dalam ini kita lagi baca SD kan, baca ya memang baca gitu kan, tidak bisa baca. Jadi dahulu kita tuh sudah mengetahui itu, tapi pada saat ini Lupa. kita sudah ada ingat lagi, sehingga kita belajar mengingat lagi yang dulu yang sudah kita pernah ketahui dahulu.
Pak Charlie, Pak Arif, Pak Wildi, termasuk Pak Ipung, pasti sudah punya pengalaman ini. Dulu pernah ke rumah kawan, tapi lalamu. Nah, karena kita tidak punya kebutuhan, tidak punya kepentingan, tidak ke rumahnya lagi. Bertemu lagi jalan, ada kepentingan, ngomong. Oh ya, datang aja ke rumah. Tahu ke rumah? Tahu. Atau gitu kan. Kadang kita pernah ke situ. Tapi setelah kita masuk ke situ, apa aja ini? Gimana? Mulailah kita mencari-cari lokasi yang pernah kita datang dulu. Akhirnya tidak ketemu. Nanya lagi orang, Pak, tahu tak rumahnya Pak Ano? Oh, di situ. Nah, jadi proses Bapak mencari alamat Bapak tadi yang dulu Bapak pernah ke situ, itulah belajar. Itulah belajar. Akhirnya Bapak sampai kan? Berarti kita udah pernah belajar itu, Pak. Lah pernah bertemu. Lah pernah ke situ sebelum itu. Itulah belajar. Apaan tuh, Pak? Ini kan misal nih. Hah? Ini kan misal baru ini kan. Hah? Nah, waktu kita di Baitullah, ada kan tadi kan? Al-Arab 172 itu titik nol kita, Pak. Allah dan Rasul. Berjalan masuk di dunia, Pak. Masuk ke kandungan mak kita, Pak. Masuk ke tubuh kita, Pak, lahir. Jadilah gitu sekarang. Ingat tak Bapak waktu Bapak di situ dulu cak mana? Ingat kan? Tidak. Berjalan ke dunia, Pak, banyak kota, banyak negeri, banyak penduduk yang Bapak temui, banyak model macam-macam Bapak temui. Ingat tak Bapak? Tidak. Bapak masuk dalam kandungan mak. Ya. Sebelum masuk kandungan mak kan ada pintunya, Pak. Ingat tak Bapak lewat situ? Tidak. Dan keluar pun tidak ingat kan? Tidak. Bapak masuk ke tubuh ada dalam kandungan mak. Ada memang albumen, cairan macam-macam. Ingat tak Bapak situasi itu? Tidak. Ingat tak Bapak waktu itu Bapak makan minum tapi tidak pernah kencing, tidak pernah berak? Tidak. Tidak sekali. Tapi apakah itu tidak ada? Ada. Ada kan? Terbukti lupa, Pak. Nah, seketika Bapak ingin mengingat kembali, Bapak pasti mencari orang yang tahu. Namanya guru. Bapak pasti membaca buku, namanya data. Akhirnya, baru Bapak mengenal survei. Ucap ini, Pak. Oh iya. Tahunya Bapak, karena Bapak pernah mengalami. Makanya makrifat itu meliputi yang awal Kemudian dan kemudian. Terdahulu dan yang kemudian. Coba makrifat adalah Ketetapan makrifat meliputi terdahulu dan yang kemudian. jadi rugilah orang yang tidak belajar, Pak. Bapak tidak usah tertipu dengan dunia ini. Bapak tengok Khalifah, menara Khalifah yang ada di daerah Timur Tengah itu, di mana itu? Dubai. Ada baik. Apakah Bapak kira mereka itu tercogok macam bikin itu aja? Dulunya mereka pernah melihat itu, Pak. Tentu bukan di muka bumi, Pak. Karena barang itu tidak ada di muka bumi kan. Pertanyaan di mana dia tengok? Sewaktu dia berjalan dari Allah ke dunia, Pak, ada suatu negeri yang dilihat seperti itu. Maka dia terikat. Jadi jangan dikira, itu yang saya katakan, Pak, segala sesuatu yang ada sudah ada sebelum dia ada. Segala sesuatu yang ada sudah ada sebelum dia ada. Tapi kapan adanya itu cak mano kita belum tahu. Maka kita pelajari, kita telusuri. Orang yang belajar pun belum tentu tahu dia, belum tentu paham dia. Kalau yang dia pelajari sebenarnya sudah ada sebelum ada. Dia sudah ada tempat lain, Pak. Makanya aneh orang mengatakan zaman kita ini zaman modern. Kan sering tuh, kita bersalawat kepada Rasulullah yang telah mengeluarkan kita dari gelap kepada terang, kepada dunia yang sekarang begini begitu canggih macam-macam. Belum lah, belum canggih gitu nih, belum secanggih Nabi Sulaiman kan. Di zaman Nabi Sulaiman mau ngomong yang rumah ini emas, Pak, itu pasirnya mutiara, kendaraan pesawat sudah ada, lantainya rumah itu cat kolam ikan, sampai sekarang belum ada orang buat. Sampai orang sekarang mengatakan Borobudur itu adalah keajaiban dunia.
Wah, itu buatan orang dulu. Mana keajaiban orang sekarang? Orang buat. Tak ada. Nah, berarti benarlah bahwa ilmu dan pengetahuan serta teknologi itu tadinya sudah ada. Jadi kita lewati Pak. Makanya seseorang itu akan ahli menjelaskan apa yang dia senangi. Kadang waktu dia berjalan dia lebih banyak nengok yang, nah kalau saya ini kan lebih banyak nengok masalah Allah, Rasul, Nabi gitu. Nah, itu lebih banyak saya tengok. Makanya saya lebih senang membicarakan ini. Makanya saya pasif di bidang ini. Pak Charlie lain lagi, Pak Arif lain lagi, Pak Welgi lain lagi. Dan itu memang Allah sengaja supaya nanti dunia telah penuh dengan ide-ide, paham-paham. Makanya jangan ribut kalau berbeda. Karena perbedaan itulah kekayaanmu, kata Allah dan Rasul. Jadi kau tidak berbeda, mulai bermusuhan itu. Mulai beribut, nak belagu macam-macam. Lah janganlah. Gitu Pak. Jadi ketetapan makrifat itu meliputi yang terdahulu dan yang terkemudian. Artinya kita kenal, Arif itu kenal, ta'aruf pengenalan atau saling kenal mengenal. Kalau makrifat itu adalah mencari sesuatu yang pernah kita kenal tapi kita lupa. Itulah dia belajar. Oke, di off kan Pak Ipung. Demikianlah dulu saudara-saudara, bapak-bapak, pelajaran kita malam hari ini. Semoga dapat diambil hikmahnya kepada saudara-saudaraku yang menonton video ini dimanapun anda berada, Indonesia ataupun di luar Indonesia. Begitulah cara kita hidup bermasyarakat. Jadi terutama mari kita jaga kerukunan kita dengan diri kita sendiri, dengan keluarga, dengan tetangga, dengan masyarakat. Jangan saling menuding, saling mencaci maki, itu tidak boleh. Kita harus menyadari bahwa Allah itu sangat paham bahwa hidup ini adalah merupakan processing. Artinya tidak langsung sempurna. Allah tidak pernah menghina, mencaci hambanya. Seketika hambanya jatuh dan terpuruk, tapi Allah membantu dia untuk berjalan kembali menuju kebaikan dan kebenaran. Nah, tolonglah samalah kita dengan Allah. Setidak-tidaknya kita meniru-nirulah gitu. Jangan gampang menjaktis, menghukum orang begitu-begitu. Ini menambah-nambah dosa, membuat kisruh kita dalam negara. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.